Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan materi mengenai alur penelitian maju bertahap bagian kedua. Pada pembahasan yang lalu, kita sudah berbicara alur penelitian maju bertahap langkah 1 sampai 6. Bagian yang kedua ini kita akan membahas langkah ke-7 sampai 12. Baik, kita lanjut ke langkah yang ketujuh, yaitu mengajukan pertanyaan struktural. Apa itu pertanyaan struktural? Silahkan disimak kembali video sebelumnya ya. Dalam mengajukan pertanyaan struktural ini, ada beberapa prinsip penting yang harus kita perhatikan sebagai etnografer saat kita melakukan wawancara terhadap informan. Prinsip yang pertama namanya prinsip konkuren. Maksudnya adalah ketika kita melakukan wawancara, kita sebaiknya mengajukan beberapa tipe pertanyaan secara bergantian, baik itu pertanyaan deskriptif maupun pertanyaan struktural. Itu dalam satu sesi wawancara bisa secara bergantian ditanyakan, sesuai dengan keperluan informasi yang ingin kita gali. Kadang-kadang mungkin kita sudah menanyakan satu pertanyaan struktural, tetapi kemudian kita perlu mengajukan lagi pertanyaan yang bersifat deskriptif. Jadi jenis-jenis pertanyaan itu sebetulnya bisa disampaikan secara bergantian. Tidak harus selalu pertanyaan deskriptif dulu atau pertanyaan struktural saja, tidak seperti itu. Yang kedua, prinsip penjelasan. Maksudnya adalah ketika kita melakukan wawancara, kita tidak cukup hanya bertanya apakah penjelasan tentang atau apakah mengapa begini, mengapa kadang kita bertanya tetapi sekaligus kita memberikan penjelasan yang lebih detail atas pertanyaan kita itu sehingga kita dapat memperoleh informasi yang kita inginkan dari informan. Dan hal ini juga dilakukan untuk lebih banyak mendapatkan respon. Jadi supaya respon dari informan itu lebih detail lagi, lebih informatif lagi. Kemudian yang berikutnya ada namanya prinsip pengulangan. Jadi ketika kita melakukan wawancara, seringkali pertanyaan yang sama harus kita ulang-ulang untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas atau detail. Tentu kita harus mencari cara yang berbeda ya, bukan pertanyaannya yang diulang, tetapi mengulang pertanyaan yang sama dengan cara yang berbeda. Misalnya memilih kosakata yang berbeda. Kadang-kadang mungkin ketika kita menyampaikan satu pertanyaan saja, informan kita tidak langsung bisa memahami atau hanya menyampaikan jawaban yang singkat sekali misalnya. Padahal kita mau menggali informasi. Ada satu cerita di buku mengenai seorang informan di salah satu wilayah di Filipina kalau tidak salah. Informan ini bisa mengetahui 1.400 jenis tanaman. Nah, bagaimana seorang etnografer bisa menggali informasi, pengetahuan informan sebanyak itu? Tentu memerlukan strategi cara bertanya yang sangat detail, sangat teliti sehingga pengetahuan informannya itu bisa keluar semua gitu ya. Kadang-kadang kita bertanya, dijawab udah cukup. Padahal sebetulnya informan itu masih menyimpan banyak sekali informasi, hanya kita sebagai etnografer tidak pandai menggali informasi itu. Nah, itulah pentingnya melakukan menanyakan hal yang sama secara berulang-ulang, walaupun tentu saja dengan cara atau bentuk pertanyaan yang berbeda, tapi maksudnya sama. Kemudian juga ada prinsip konteks, maksudnya ketika kita mengajukan pertanyaan, kadang-kadang kita perlu menyampaikan penjelasan konteks dari pertanyaan itu. Jadi misalnya bertanya apakah ritual ini mengalami perubahan?
Nah, kan itu pertanyaannya sangat umum, tapi bagaimana kita menjelaskan konteks dari pertanyaan itu, maksud dari perubahan di situ apa. Jadi misalnya, apakah ritual ini mengalami perubahan eh, ketika dilaksanakan pada saat upacara jadi upacaranya sendiri masih ada, masih hidup, masih berlangsung, apakah ada elemen-elemen yang berubah atau apanya yang berubah gitu ya. Apa saja yang berubah dari perayaan upacara itu. Nah, kita gali informasinya dengan menjelaskan konteks dari pertanyaan. Kemudian yang terakhir namanya prinsip kerangka kerja budaya. Jadi di sini etnografer juga perlu menjelaskan batasan budaya dan batasan personal ketika melakukan wawancara. Seringkali pertanyaan ketika memberikan jawaban, mungkin jawabannya itu melebar kemana-mana gitu ya, sangat luas, bahkan mungkin keluar dari konteks pembicaraan. Nah, di sini tugas tugas dari etnografer memberikan batasan budaya itu, bahwa konteks yang sedang dibicarakan adalah pada budaya ini, bukan budaya yang lain. Misalnya selanjutnya, jadi jenis pertanyaan struktural itu ada beberapa macam. Yang pertama ada pertanyaan pembuktian. Pertanyaan pembuktian ini maksudnya semacam kita ingin menemukan jawaban yang pasti dari hipotesis sebelumnya yang sudah kita buat, misalnya berdasarkan hasil wawancara yang sebelumnya. Jadi benarkah gitu ya misalnya, atau iya. Jadi pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak gitu misalnya. Jadi betulkah misalnya, betulkah ritual ini sudah tidak lagi memiliki fungsi yang bersifat sakral, hanya fungsi hiburan saja. Nanti mungkin akan dijawab iya atau tidak, lalu ada penjelasan. Jadi pembuktian itu adalah satu jenis pertanyaan untuk mengonfirmasi betulkah anggapan, asumsi yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian ada pertanyaan istilah pencakup. Mungkin kalau menyimak video sebelumnya masih ingat ya apa yang dimaksud istilah pencakup, istilah tercakup. Jadi istilah pencakup itu adalah istilah yang menggunakan kategori yang besar, seperti misalnya jenis-jenis pohon, itu adalah istilah pencakup. Lalu nanti ada pohon apel, ada pohon mangga, ada pohon nanas, itu adalah istilah tercakup. Nah, jadi kita bisa bertanya dengan menggunakan istilah pencakup. Apa saja jenis-jenis tanaman, apa saja jenis tanaman yang tumbuh di daerah ini yang digunakan sebagai obat tradisional misalnya. Nah, jenis tanaman itu adalah istilah pencakup. Nah, yang berikutnya itu sebaliknya. Istilah yang tercakup itu berarti kategori yang lebih bersifat detailnya. Misalnya begini. Apakah sakit flu, sakit DBD, tipes, sakit perut itu disebabkan oleh alasan yang sama, yaitu adanya musim penghujan. Nah, musim penghujan ini adalah kategori besarnya, pencakupnya, penyakit-penyakit yang tadi disebutkan istilah tercakupnya. Gitu ya. Jadi kita bertanya itu bisa dengan berbagai macam bentuk pertanyaan. Lalu kemudian ada juga pertanyaan yang disebut dengan substitusi, kerangka substitusi. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan yang sama, tetapi kemudian informan itu sebetulnya bisa memberikan jawaban dengan pilihan kata atau makna yang berbeda. Jadi misalnya menanam, ya, menanam, ada istilah bahasa lokal, bahasa setempat itu mungkin kemarin sebelumnya saya sebut ada istilah ngabaladah. Ngabaladah itu adalah membersihkan rumput dari tanaman, dari halaman, dari tanah yang akan ditanami. Lalu setelah ngabaladah itu ada apa lagi? Mungkin ada istilah yang berbeda yang dipakai gitu. Nah, itu bisa
istilah itu, pertanyaan yang disampaikan bisa direspon dengan istilah yang berbeda tetapi punya maksud yang sama. Kemudian, setelah kita membuat pertanyaan struktural, sebagaimana sudah juga disampaikan di sesi materi yang sebelumnya, sebelum kita melangkah ke pertanyaan yang berikutnya, kita perlu melakukan analisis dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah ajukan. Hasil wawancaranya kita analisis dulu. Nah, ini yang disebut dengan langkah ke-8, membuat analisis taksonomik. Jadi di sini nanti hasil dari wawancara itu simbol-simbol yang punya makna, kemudian istilah-istilah itu kita kelompokkan, dibikin taksonominya, dikelompokkan sesuai dengan kategori-kategori. Nanti akan ada contoh untuk bisa memahami. Langkahnya yang pertama dalam membuat analisis taksonomi itu adalah pertama itu memilih fokus. Jadi maksudnya memilih fokus itu ibaratnya kita sudah punya domain-domain ya. Kemarin kita bicara domain. Domain-domain itu ibarat simbol-simbol yang kita kelompokkan lalu kita kasih wadah. Misalnya kasih keranjang. Kita punya 10 keranjang misalnya gitu ya. Dari domain itu, dari domain atau simbol-simbol budaya itu sudah kita kelompokkan ada 10 kategori, 10 domain, 10 keranjang. Nah, dari sekian banyak itu, kadang-kadang kita perlu memilih dulu fokus salah satu dari keranjang itu, dari simbol itu, dari domain itu untuk kita perdalam, untuk kita kaji lebih lanjut. Yang ini nanti yang akan dibahas lagi, dipertanyakan lagi kepada informan kita untuk menggali informasi yang lebih dalam. Karena kita juga mungkin masih ingat bagaimana kajian etnografi itu adalah kajian yang mendalam ya, thick description ya, kalau istilahnya dari Geertz itu. Thick description itu artinya gambaran yang tebal. Itu karena kita mendeskripsikan sesuatu secara mendalam. Kalau kita mencari informasi dari ke-10 wadah atau kotak domain itu secara garis besar saja, berarti mungkin saja kita itu hanya mempelajari budaya itu dari aspek permukaannya saja, di atasnya saja, kita tidak tahu di dalamnya itu apa, di sistem makna yang paling dalamnya itu apa. Nah, supaya kita bisa menggali makna yang terdalam itu, kita perlu memilih beberapa fokus, boleh 1, 2 atau 2 fokus, 3 fokus dari data-data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya dan sudah kita kelompokkan, kita kategorikan. Kemudian yang berikutnya melakukan taksonomi bahasa penduduk asli. Jadi maksudnya itu bahasa penduduk lokal ya. Kita sudah diskusikan di bagian video sebelumnya bagaimana di dalam penelitian etnografi itu kita harus banyak menggali istilah-istilah asli yang dipakai oleh penduduk setempat. Misalnya dalam pertanian itu ya, kemarin ada istilah ngabaladah, ada istilah apa lagi, banyak gitu. Nah, bikin kelompok, dikelompokkan, dibuat taksonominya. Istilah dalam menanam padi misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Istilah dalam proses misalnya perawatan atau dalam proses misalnya istilah sebelum menanam mungkin ada persiapan membajak dulu. Istilah dalam proses mempersiapkan penanaman padi apa. Kedua istilah dalam proses menanam. Ketiga istilah dalam proses memanen dan seterusnya. Istilah-istilah yang khas lokal dari penduduk itu kita kelompokkan lalu nanti dibuat analisisnya. Nah, untuk melakukan analisis taksonomi itu, jadi taksonomi itu seperti tadi ya, bisa dalam bentuk seperti daftar pengelompokan, atau mau pakai diagram gitu, tanda panah, dikelompokkan. Nanti kita pilih satu domain untuk dianalisis. Nah, dari situ kita akan mengidentifikasi dari kerangka substitusinya seperti apa, kita cari subnya,
kita cari domain yang lebih besarnya. Jadi dari tadi ya, kita sudah memilih domain, dianalisis, misalnya domainnya adalah tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat, misalnya. Lalu kita buat taksonominya, jenis-jenis tumbuhannya apa saja, apakah yang digunakan sebagai obat itu daunnya, atau misalnya bunganya, atau misalnya dahannya, dan seterusnya. Lalu setelah kita membuat pengelompokan itu, kita bikin domain lagi, lalu nanti kita buat taksonomi sementara. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, dari hasil membuat taksonomi itu, kita bisa membuat lagi semacam, kita bisa memformulasikan hasil dari pertanyaan struktural itu apa saja. Nanti dari situ kita dapat membuat daftar pertanyaan lanjutan untuk wawancara struktural berikutnya. Mungkin setelah diwawancara kita kelompokkan hasilnya, lalu ternyata ada banyak aspek yang belum tergali. Nah, kita perlu melakukan wawancara struktural tambahan. Setelah itu baru membuat taksonomi lengkap. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita melakukan wawancara itu kita analisis, kita kelompokkan, kita olah datanya. Lalu kita lihat apa yang belum, apa yang kurang. Makanya kalau dalam etnografi, wawancara itu bisa membutuhkan waktu yang lama sekali. Bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan, hanya untuk menggali informasi yang sifatnya makna mendalam tadi dari sistem budaya. Makanya kalau kita penelitian ya dalam waktu sebentar gitu, mungkin kita belum sampai kepada makna terdalam, kita baru di permukaan saja gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa, nanti seiring berjalannya waktu kita akan terlatih melakukan penelitian dari mulai yang sangat sederhana, misalnya dalam waktu yang sebentar, lalu ke berlanjut meneliti dalam waktu yang lebih lama dengan topik yang lebih mendalam. Nah, ini contoh-contohnya, kita bisa membuat diagram taksonomi itu seperti ini. Mau dalam bentuk kotak begini, mau dalam bentuk diagram garis seperti ini. Jadi istilah pencakup ini berarti domain tadi yang besarnya ya. Lalu sub-subnya yang ada di dalam ABCD. Mungkin A ini punya sub-sub lagi yang lebih kecil, 1, 2, 3. 1, 2, 3 mungkin punya sub-sub lagi yang lebih kecil lagi. Nah, disinilah kita mengelompokkan data-data. Baik itu tadi istilah-istilah dari penduduk lokal ya, bahasa penduduk lokal, maupun istilah-istilah yang lain. Mau dibentuk seperti ini juga bisa, dalam bentuk A, lalu 1B, 1A, 1B, lalu B, C, D, mungkin ada lagi komponennya, detailnya, dan seterusnya. Jadi kita boleh pilih mau menggunakan model yang mana. Ini contoh. Contoh dari buku mengenai penelitian tentang penjara ya. Lalu dikelompokkan orang-orang dalam penjara itu siapa saja. Di dalam penjara itu ada polisi, ada penghuninya, ada juga orang sipil. Polisi ini siapa saja atau tugasnya sebagai apa saja. Misalnya ini ada macam-macam di sini ya. Ada pimpinan asramanya, ibu asrama, ada pemegang kunci, jurusita, dan lain-lain. Ada pegawai, penghuni. Penghuni ini ternyata juga macam-macam. Ada orang yang di dalam tahanan, ada juga orang yang memang bertugas memberikan makanan, minuman, ada tukang kunci, pemegang kunci, dan seterusnya. Dan ada juga orang sipilnya. Orang sipil itu berarti orang yang bekerja untuk penjara, tapi bukan petugas polisi maupun bukan petugas penghuni ya. Itu misalnya tukang masak, ada juga misalnya tenaga kesehatan gitu ya, perawat. Nah, seperti itu. Nah, dari sini mungkin bisa dikelompokkan lagi
ada banyak lagi detailnya atau sub domainnya dari orang-orang yang sudah dikelompokkan tersebut. Ini contohnya ada seperti itu. Nah, ini contoh yang lain, bisa juga dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk daftar ya, garis besar kayak gini. Misalnya polisi ini ada beberapa macam, ada polisi pencatat, ada polisi pemegang kunci, ada pejabat penghubung pengadilan. Warga sipil sebenarnya sama dengan yang tadi, cuma modelnya saja diubah dalam bentuk seperti ini. Ada misalnya tadi yang sipil itu ada pemberi obat, ada perawat. Penghuni ini macam-macam gitu ya. Dan ini masih dikategorikan lagi dalam berbagai jenis pekerjaan dari orang yang ada di dalam penjara tersebut. Nah, seperti ini, detail seperti ini kita dapat dari hasil wawancara gitu. Itu namanya taksonomi. Ini namanya yang seperti ini namanya taksonomi. Nah, bisa juga dibuat dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Kalau ini contoh taksonomi cara membuat minuman atau cara memperoleh minuman. Mungkin kita punya topik yang berbeda, taksonomi tumbuhan tanaman obat di kampung adat misalnya gitu ya. Apa saja jenis tumbuhan yang hidup di sana, lalu apa saja bentuk-bentuk tanaman yang dipakai misalnya atau yang dipilihnya dan seterusnya. Siapa saja orang yang menanam tanaman itu, untuk apa saja dan lain-lain. Bisa dibuat taksonomi seperti ini. Yang selanjutnya langkah ke-9 mengajukan pertanyaan kontras. Nah, setelah kita melakukan analisis taksonomi, sudah ketemu ya pengelompokan dari domain atau dari istilah-istilah tadi sudah dikelompokkan berdasarkan kelompok tadi yang taksonominya. Langkah berikutnya kita bisa menyusun namanya pertanyaan kontras. Pengetahuan budaya itu ada yang eksplisit, ada yang implisit, tetapi lebih banyak pengetahuan budaya itu yang tersembunyi. Nah, kita etnografer itu adalah bertugas menemukan, melalui studi makna itu menemukan makna yang tersembunyi itu. Pengetahuan yang sifatnya eksplisit atau terlihat itu mungkin lebih sedikit ya, walaupun tentu saja ada, tapi lebih banyak yang bersifat tersembunyi. Nah, dalam kaitan dengan itu, dalam bagaimana caranya kita bisa menemukan makna-makna tersembunyi itu, ada beberapa prinsip yang bisa kita lakukan. Yang pertama namanya prinsip relasional. Jadi dalam hal ini adalah mencari hubungan antara satu simbol dengan simbol yang lainnya. Jadi nanti makna dari simbol itu dapat ditemukan dengan menemukan bagaimana simbol yang satu berhubungan dengan simbol yang lain. Itu namanya relasional. Jadi di sini etnografi itu dirancang untuk mengidentifikasi simbol-simbol budaya dan menemukan hubungan dari simbol-simbol itu dalam suatu simbol budaya yang kompleks. Karena kita tahu budaya itu sangat kompleks ya. Lalu bagaimana caranya kita menemukan makna budaya dari budaya yang kompleks itu? Nah, tugas kita adalah mencari hubungan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Kemudian yang kedua namanya prinsip kegunaan. Jadi di sini bagaimana makna suatu simbol itu dapat ditemukan dengan cara menanyakan bagaimana simbol itu digunakan. Jadi bertanyanya itu tidak menanyakan apa maknanya. Jadi kalau kita bertanya kepada masyarakat ya, kadang-kadang kita terjebak karena kita ingin mencari makna, lalu kita bertanya apa sih arti dari simbol ini, misalnya apa artinya dari sesajen gitu ya. Wah, nggak tahu ya, sudah ada dari dulunya, sudah dari orang tuanya seperti itu. Nah, cara bertanyanya yang harus kita ganti. Tapi bertanya jangan apa maknanya, tapi bagaimana sih cara simbol itu digunakan. Misalnya,
hampir sama misalnya. Nah, kita bisa menanyakan apakah simbol yang memiliki kemiripan itu punya arti yang sama atau tidak, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir prinsip kontras, yaitu makna suatu simbol dapat ditemukan dengan menemukan bagaimana suatu simbol itu berbeda dengan simbol yang lainnya. Ini kebalikan dari yang kemiripan. Kalau yang kontras itu justru kita menemukan makna satu simbol dengan cara menemukan makna yang berbeda, yang kebalikannya dari simbol yang lain gitu. Pertanyaan kontras pada dasarnya adalah pertanyaan lanjutan dari proses wawancara yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dari proses wawancara sebelumnya kita membuat pengelompokan kategori, tema-tema, dan seterusnya. Lalu kita ingin memastikan bahwa apakah dari istilah-istilah atau domain-domain yang sudah kita temukan itu ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan. Nah, pertanyaan kontras ini pada dasarnya semacam mempertanyakan hal-hal yang berbeda. Apakah ada hal yang berbeda dari apa yang sudah istilah-istilah yang sudah kita dapatkan dalam wawancara sebelumnya. Ini beberapa jenis pertanyaan kontras. Yang pertama, pertanyaan pembuktian perbedaan. Jadi maksudnya adalah jika kita memiliki beberapa istilah dalam bahasa lokal, istilah dalam bahasa masyarakat setempat, kita ingin membuktikan apakah istilah itu sama atau tidak artinya, maka kita bisa mengajukan pertanyaan pembuktian perbedaan. Sedangkan pertanyaan perbedaan langsung berarti kita ingin memastikan bahwa apakah istilah yang digunakan itu memiliki nama yang berbeda, misalnya pada masyarakat tersebut. Misalnya apakah sesajen A itu punya nama yang lain atau punya istilah yang lain atau tidak, misalnya. Apakah penamaan goah dalam rumah orang Sunda itu punya istilah yang lain atau tidak. Sedangkan pertanyaan perbedaan diadik itu berarti ada dua istilah yang sama pada masyarakat lokal, istilah lokal, lalu kita ingin memastikan apakah kedua istilah itu punya arti yang berbeda atau tidak. Pertanyaan perbedaan triadik juga untuk menunjukkan atau mencari apakah jika kita menemukan tiga istilah yang sama pada istilah masyarakat lokal, itu perbedaannya apa. Sedangkan terakhir, pertanyaan memilih rangkaian kontras berarti ada sejumlah, tidak hanya 2 atau 3, tapi ada sejumlah istilah yang memerlukan semacam penjelasan lebih lanjut dari informan yang istilah itu mungkin mirip atau hampir sama satu sama lain, sehingga kita perlu menggali kembali informasi tersebut melalui pertanyaan kontras. Langkah berikutnya adalah membuat analisis komponen. Analisis komponen adalah pencarian tematik dari berbagai komponen makna yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya. Jadi ini sudah tahapan yang hampir menjelang akhir. Kita membuat tema-tema dari berbagai komponen budaya yang ada. Langkah-langkahnya yang pertama untuk membuat analisis komponen adalah memilih rangkaian kontras. Jadi tadi kita sudah mengidentifikasi istilah-istilah atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan perbedaan-perbedaan atau kontras. Nah, kita pilih rangkaian kontras yang mana yang mau kita analisis. Kemudian menemukan semua kontras yang telah ditemukan sebelumnya.
menyiapkan kertas kerja paradigma, nanti ada contohnya. Mengidentifikasi dimensi-dimensi kontras, menggabungkan dimensi kontras yang terkait, menyiapkan pertanyaan kontras lanjutan. Jadi biasanya kalau sudah kita identifikasi, sudah kita olah datanya, sudah kita kelompokkan, lalu muncul pertanyaan lanjutan yang mungkin ingin kita gali lebih dalam, yang belum terjawab pada pertanyaan selanjutnya. Maka itu berarti akan dilakukan wawancara lanjutan. Setelah itu baru menyiapkan paradigma secara lengkap. Ini contohnya lembar kerja paradigma itu seperti ini. Ini contoh dari buku mengenai sebenarnya ini penelitian tentang penjara ya. Cuma yang diambil, yang dipilih rangkaian kontrasnya itu adalah jenis-jenis tukang kunci, maksudnya kunci di penjara. Jadi kan komponen atau domain penelitian tentang penjara itu kan banyak aspeknya. Nah, itu diambil salah satu contoh di sini yaitu jenis-jenis tukang kunci. Nah, ini rangkaian kontrasnya. Rangkaian kontrasnya itu berarti dari jenis-jenis tukang kunci itu ada penjaga keamanan, ada petugas apa, banyak sekali di situ yang semuanya terkait dengan tukang kunci itu. Lalu dimensi kontrasnya apa saja di sini? Ada melayani pengadilan, bertugas dalam waktu singkat, ada terbatas pada bagian tertentu di penjara. Jadi tugas dari setiap orang ini apa saja? Lalu di sini apakah misalnya si A mencakup tugas-tugas tersebut? Ini bisa diberi keterangan iya tidak, iya tidak. Jadi ini bisa jadikan contoh ya untuk membuat dimensi kontras. Kemudian ini contoh yang lain, paradigma jenis-jenis penghuni. Jadi kalau itu jenis tukang kunci, ini jenis penghuni. Maksudnya penghuni itu jadi penghuni penjara. Itu jenisnya apa saja. Nanti sama ya, ada rangkaian kontras di sini, di bagian ini. Lalu bagian sini adalah dimensi kontras. Silakan untuk lebih jelasnya dibaca di bukunya, tapi ini contoh saya ambil dari buku tersebut. Langkah yang ke-11 adalah menemukan tema-tema budaya. Jadi seperti kita tahu bahwa penelitian etnografi itu merupakan penelitian untuk menggali makna budaya, sehingga perlu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan atau menemukan tema-tema budaya tersebut. Jadi kita bisa tegaskan kembali bahwa dalam menemukan bahwa tema budaya itu adalah prinsip kognitif yang bersifat tersirat maupun tersurat, lalu muncul dalam sejumlah domain dan berperan sebagai suatu hubungan antar berbagai subsistem makna budaya. Apa yang dimaksud dengan prinsip kognitif? Jadi tema budaya itu mengandung 3 unsur. Yang pertama prinsip kognitif, yang kedua tersirat atau tersurat, yang ketiga tema sebagai hubungan. Prinsip kognitif, tema budaya itu merupakan unsur-unsur dalam peta kognitif yang membentuk suatu kebudayaan. Nah, tema ini menjadi unit pemikiran yang lebih besar. Tema terdiri dari sejumlah simbol yang saling berhubungan dan mempunyai makna. Jadi prinsip kognitif itu selalu dalam bentuk penegasan. Misalnya ada anggapan pria lebih unggul dibandingkan wanita misalnya, atau Anda tidak dapat menolak tuduhan bahwa Anda mabuk, itu penegasan. Prinsip kognitif ini sesuatu yang dipercayai oleh masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Jadi prinsip kognitif itu sesuatu asumsi umum tentang pengalaman manusia. Misalnya yaitu tadi anggapan umum bahwa pria itu lebih unggul, itu kan anggapan umum ya. Kemudian ada beberapa tema budaya yang berhubungan dengan babi, karena babi itu di masyarakat sana bernilai tinggi dan menyimbolkan status tertentu
kemudian juga dipertukarkan dalam ritual-ritual penting, berarti punya nilai jual yang tinggi, dan seringkali hidup di rumah bersama manusia. Nah, ekspresi umum di kalangan Mae Enga menyatukan tema budayanya itu adalah babi adalah jantung kami. Jadi saking pentingnya babi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka kita menemukan satu ekspresi yang bisa dijadikan sebagai tema budaya, babi adalah jantung kami, begitu kata mereka. Atau seorang etnografer juga mempelajari satu bank di Jepang yang mempunyai moto misalnya harmoni dan kekuatan. Nah, harmoni dan kekuatan ini moto yang bisa dijadikan juga tema budaya, karena tema itu terus berulang-ulang di dalam struktur sosial dan aktivitas dari para pekerja bank itu. Seperti itu beberapa contohnya. Jadi tema budaya itu bisa dicari dalam berbagai bentuk, seperti dalam ekspresi, dalam ujaran, dalam pepatah gitu. Kemudian tema sebagai hubungan maksudnya adalah tema itu tidak hanya terjadi secara berulang di berbagai bagian yang berbeda dari kebudayaan, tetapi juga menghubungkan sebagai subsistem dari sebuah kebudayaan itu sendiri. Jadi tema itu menjadi penghubung antara sub-sub kebudayaan. Jadi tema di sini berperan sebagai hubungan semantik dari berbagai domain. Sehingga kalau kita membahas analisis tema, maka salah satu cara untuk menemukan domain adalah mencari hubungan antara berbagai domain itu. Berikut beberapa strategi untuk menganalisis suatu tema. Yang pertama, melebur. Strategi ini udah biasa dilakukan oleh sebagian besar etnografer ya, yaitu dengan cara menjadi bagian dari kehidupan informan, mendengarkan informan selama berjam-jam, berpartisipasi ikut dalam suasana budaya mereka, menjadikan kehidupan informan sebagai bagian dari kehidupan etnografernya. Nah, dari situlah biasanya tema-tema budaya seringkali muncul. Kemudian membuat inventarisasi budaya. Jadi ini biasanya dilakukan dengan cara misalnya membuat daftar berbagai domain budaya. Jadi apa yang sudah didapat di lapangan diinventarisir, lalu dibuat daftarnya. Kemudian daftar itu bisa dalam bentuk taksonomi ya. Kemudian bisa juga dengan membuat contoh, daftar contoh, dan seterusnya. Selanjutnya membuat analisis komponen. Nah, membuat analisis komponen ini caranya dengan cara membuat daftar domain hasil wawancara tadi. Nanti kita bisa lihat pada contoh ya. Kemudian mencari pemiripan di antara berbagai dimensi kontras. Ini juga menunjukkan konsep, misalnya ada istilah-istilah yang mirip, yang umum, yang didapat dari informan. Lalu kita bagaimana istilah yang bersifat umum itu kadang-kadang juga menjadi semacam penghubung dengan istilah-istilah yang lebih spesifik dengan tema-tema yang menghubungkan subsistem pengetahuan budaya. Selanjutnya mengidentifikasi domain yang mengatur. Jadi maksudnya di sini melihat bagaimana jenis domain itu merupakan rangkaian peristiwa. Kemudian membuat diagram skematis, yaitu ya membuat gambar atau dalam bentuk bisa
tabel dan lain sebagainya untuk menggambarkan suasana budayanya. Ini contoh, mencari tema-tema universal. Jadi dari tema-tema yang sudah ada itu dikelompokkan, dicari tema-temanya yang lebih umum, yang sifatnya universal. Selanjutnya menulis ringkasan suasana budaya, lalu membuat perbandingan dengan berbagai suasana budaya yang ada. Ini contohnya. Di sini kita bisa melihat ini contoh tahap-tahap untuk masuk penjara ya. Jadi ini dibikin diagram skema seperti ini dari data yang sudah dihasilkan. Ini juga sama, atribut dan hubungan semantik tukang kunci di penjara ya. Hubungan semantiknya seperti apa, lalu dengan siapa saja dia berhubungan dan seterusnya, itu bisa dibuat seperti ini. Ini di sini ada penjara, ada polisi, ada bekerja dan berjalan leluasa. Di sini tukang kunci, bagaimana hubungannya di antara itu semua. Itu dibuat diagramnya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah menulis etnografi. Seperti sudah berulang kali dijelaskan bahwa menulis etnografi itu sebetulnya adalah sebuah proses penerjemahan. Maksudnya ketika kita mendapatkan pengetahuan, budaya, informasi dari informan kita, maka ketika kita menuliskannya, kita adalah sedang melakukan penerjemahan, proses penerjemahan atas informasi apa yang disampaikan oleh dari informan kita itu. Jadi pada dasarnya etnografi itu harus mampu memasuki bahasa dan pemikiran informannya dan menjadikan simbol-simbol dan makna informan itu sebagai miliknya. Nah, lalu setelah itu tugas yang berikutnya melakukan penerjemahan etnografis, yaitu menyampaikan makna budaya yang telah ditemukan oleh etnografer kepada pembacanya. Untuk melakukan penulisan etnografi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, statement universal. Dalam hal ini bagaimana menuliskan pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal ya, berdasarkan data yang didapat dari informan itu, dari berbagai catatan itu, kita buat satu statement yang sifatnya umum. Kemudian yang berikutnya statement deskriptif lintas budaya. Setelah menulis statement yang bersifat umum, kita juga menuliskan tahapan abstraksi yang kedua yang meliputi statement atau pernyataan mengenai dua masyarakat atau lebih. Mungkin ketika kita menuliskan, meskipun kita meneliti satu daerah A, tapi kita dapat menjelaskannya dengan membandingkannya dengan daerah yang lain, yang suasana budayanya mungkin sedikit berbeda. Selanjutnya, statement yang bersifat umum tentang sebuah masyarakat atau kelompok budaya. Sebenarnya ini statementnya lebih spesifik ya daripada yang tadi. Misalnya nih ada contoh, suku Kwakyu tinggal di desa-desa di sepanjang pantai. Itu statement umum tentang suatu kelompok budaya. Misalnya kesenian yang bersifat dinamis seperti dangdut banyak berkembang di daerah-daerah pesisir. Nah, itu juga statement yang bersifat umum tentang satu budaya. Selanjutnya, statement umum mengenai suatu budaya yang lebih spesifik. Misalnya, kalau wawancara tentang di bar misalnya. Pelayan wanita di bar bercekcok dengan pelanggannya. Jadi statement tentang sebuah keadaan yang lebih spesifik. Kemudian yang berikutnya, statement spesifik mengenai suatu domain budaya, yaitu
tahap ini etnografer mulai menggunakan istilah-istilah dari informan ya, bahasa lokal, istilah asli yang tadi menggunakan pertanyaan kontras tadi ya, yang sifatnya lebih spesifik dari informannya. Kemudian yang berikutnya statement insiden spesifik, maksudnya adalah dari tahap tadi yang pertama sampai yang kelima. Nah, di tahap yang keenam ini etnografer mengantarkan pembaca pada tahap aktual, yang lebih aktual dari tingkah laku dan objek, tahap pemahaman atas berbagai hal. Jadi mulai di sini tahapan analisis, tulisan yang bersifat analisis mulai dituliskan. Selanjutnya untuk menulis etnografi, langkah-langkahnya yang pertama memilih halayak. Penulisan itu adalah tindakan komunikasi antar manusia. Nah, jadi di sini kepada siapa, untuk siapa tulisan kita itu ditujukan, atau siapa sebetulnya yang akan menjadi sasaran dari apa yang kita tulis. Mungkin para sarjana, mahasiswa, kelompok umum, dan lain-lain. Yang kedua, memilih tesis. Ketika kita memulai menulis etnografi, maka perlu ada satu statement yang bersifat langsung ya, untuk menyatakan apa yang menjadi pesan utama dari tulisan ini. Nah, itu namanya tesis. Jadi menyampaikan pesan utama yang merupakan sesuatu yang ingin kita tuliskan. Selanjutnya membuat daftar topik dan garis besar. Ini sebenarnya bisa dilakukan dengan melakukan inventarisir tadi ya, membuat inventaris dari topik-topik yang ada. Kemudian menulis naskah draft ya, draft dari setiap topiknya itu. Jadi kita sudah menulis misalnya topiknya ada 5 A, B, C, D, E, lalu kita setiap bagiannya kita tulis draftnya, draft A, topik A, isinya seperti apa. Lalu kita membuat revisi, kita buat lagi anak judul, lebih spesifik lagi, diedit lagi draftnya, baru kemudian kita menuliskan pengantar dan kesimpulan. Jadi sebetulnya seringkali kita menulis itu, kita pusing menulis pengantar ya, padahal pengantar dan kesimpulan itu ditulis di belakang saja. Sama nulis skripsi juga sebetulnya seperti itu. Jadi kalau menulis laporan penelitian, pengantar kesimpulan tuh belakangan aja. Tuliskan dulu yang menjadi konten atau isi dari penelitian tersebut. Nah, setelah selesai baru kita menuliskan kembali tulisan dengan disertai contoh-contoh dari situasi-situasi budaya yang ditemukan. Setelah itu baru menulis secara keseluruhan. Jadi memang idealnya ketika kita menulis etnografi itu ada tahapan-tahapannya gitu ya. Mungkin kita kita belajar menulis etnografi langsung saja. Nah, tapi kita bisa mulainya dengan langkah-langkah seperti ini. Nanti bisa lebih terarah gitu ya, dari mulai kepada siapa tulisan ini ditujukan, lalu pesan apa yang mau disampaikan, kemudian daftar topik-topiknya dulu ditulis garis besarnya, lalu baru nanti dibikin draft tiap bagiannya, membuat anak judul, diedit lagi, dan seterusnya sampai menulis naskah akhir. Demikian penjelasan yang cukup panjang dari materi mengenai alur penelitian maju bertahap, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut developmental research sequence.